Oke, akhirnya kita coba sepuh ya, biar hasilnya lebih maksimal untuk ketajamannya. Golok mini full ingas merah dengan aksesoris tanduk kerbau hitam. Yang dulu dari bekas potongan bar senso bagian gagangnya itu. Terus setelah saya proses ternyata saya cek videonya kembali belum melalui proses sipuh. Jadi kita sipuh ulang. Untuk gagangnya kita bungkus dengan kain yang dibasahi. Apa itu mobilnya masuk loyang itu sayang. Bang, kelihatan.
Bagus sih sebenarnya, bagus langsung putih dia, cuman nggak kelihatan tadi kalau bengkok. Oke, sudah jadi. Ini setelah disipu ulang dan setelah saya asah kembali. Cuman karena tipis sekali dan saya perhatikan hanya merah kekuningannya tadi waktu penyepuhan, maka terjadi kebengkokan sedikit. Disayangkan, sangat disayangkan. Tapi perhatikan ketajamannya setelah mengalami sipu ulang. Ini material Barsenso merek Oregon. Beda dengan yang tadi. Sensasinya sangat berbeda. Kalau ini benar-benar bisa dipakai untuk sembelihan unggas, tidak hanya pajangan. Tajamnya sudah jos banget. Oke. Memang seperti itu. Konsepnya harus disipuh. Meskipun material Barsenso ada yang tidak melalui proses sipuh. Ada beberapa maker yang tidak melalui proses sipuh untuk material Barsenso. Tapi saran saya wajib sipuh biar tambah jos. Sensasinya pasti beda. Ketika tanpa disipuh pun juga tajam, tapi tajam yang bagaimana? Ini di kertas benar-benar gurih garing. Ya, tapi karena tipis itu tadi, harusnya cuman merah aja, nggak usah terlalu kekuningan. Gitu. Oke, sudah siap di packing, dikirim. Seperti ini. Untuk potongannya sendiri, kan ini awalnya kan 2 ya. Nih, awalnya tuh seperti ini. Ini bagian ujung. Sedangkan yang saya pakai itu bagian pangkal. Bagian pangkal dari Barsenso lah, ini ketemu. Ini pangkalnya. Sedangkan yang ini ujungnya. Ketika dibentuk menjadi pisau full tang, sisa ini bagian ujung masih bisa dimanfaatkan. Terus ini bagian pangkal. Bagian pangkal kan ada 2. Terus ini yang panjang saya belah. Jadi prosesnya ada videonya, nanti saya sertakan di kolom komentar ya, video pembuatannya ini. Ini Barsensonya dibelah jadi 2 tipis. Nah, waktu pembuatan gocil yang ini itu seperti ini. Jadi saya belah, langsung saya tipiskan melalui BG, sudah tajam, lalu saya gagangi, saya serangkai. Ternyata perlu disipu. Jadi ini kalau mau dibuat gocil seperti ini lagi, harus disipu dulu. Mungkin seperti itu, sekedar menambah wawasan buat kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.